Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari fraksi Gerindra, Insinyur Haji Supriyono, melakukan kunjungan kerja ke Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal, Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025. Dalam kunjungan tersebut, Haji Supriyono meninjau langsung aktivitas peternakan rakyat serta pembibitan ikan mujair dan lele yang dikelola oleh Bapak Budiono, warga setempat. Ia menyampaikan apresiasinya atas semangat warga dalam mengembangkan sektor pangan mandiri yang berkelanjutan. Desa adalah pondasi utama ketahanan pangan. Saya melihat langsung potensi besar di Desa Popoh, terutama dalam sektor perikanan dan peternakan. Ini perlu didukung secara serius oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan setiap potensi desa bisa berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Haji Supriyono juga menyerap sejumlah aspirasi dari para pelaku usaha peternakan dan pembudidaya ikan, untuk kemudian diperjuangkan melalui jalur kebijakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif fraksi Gerindra untuk mendekatkan diri dengan rakyat serta menghadirkan solusi konkret dalam mengatasi ancaman krisis pangan dan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara itu, pemilik pembudidaya ternak ikan, Budiono menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Bapak Supriyono untuk melihat secara langsung tempat kami sebagai usaha keluarga, kemudian membantu memberikan solusi dalam pembudidayaan ternak ikan lele dan mujair kami. Dari Desa Popoh, reporter JWI mengabarkan. Kolam pembenihan dan pembibitan bisa dibuat untuk edukasi bagi siswa-siswi mulai dari TK dan SD. Ini salah satu dua murid dari SDN Popoh ya. Ini tanaman apa saja Pak Budi? Ya, tanaman buah, ada plum itu rukem. Ada mangga impor, kiojai, okyong, matir, miyazaki, ada kelengkeng. Yang paling banyak itu ada itu apel futsa. Apel futsa itu apel dataran rendah. Jadi mudah ditanam, ganja, gampang berbuah, buahnya manis, tidak ada masam-masamnya. Itu hanya itu. Berapa batang pohon itu? Kurang lebih 200 pohon, masih dicoba. Siapa tahu besok berkembang, buahnya bagus, bisa ditularkan di tempat lain. Judulnya nanti wisata petik buah. Buah apel. Terus untuk perawatan sendiri itu dari Bapak sendiri atau nyuruh? Kalau pekerjaan berat, misalkan menggali tanah, kita ada tukang. Masalah perawatan cukup keluarga lah. Keluarga ya. Bersihkan rumput, pupuk, terus pangkas dahan, itu cukup keluarga saja. Nah, anak dua, ada saudara satu, lima anggota keluarga sudah jalan. Kalau sudah jalan. Talas kalau bahasa Nuna itu ketan wangi. Ketan wangi. Itu sebenarnya talas Pratama 3, produksi PB. Oh itu ya Pak ya. Makanan pengganti beras itu. Ya. Kayak karbohidrat, kayak serat, rendah gula, glukosnya rendah. Itu nanti yang perlu kita kembangkan. Oh gitu ya. Difermentasi enggak? Enggak. Oh enggak langsung ya? Kalau itu langsung. Yang perlu difermentasi itu kuahnya itu kambing. Kambing ya. Kambing nanti difermentasi, diproses jadi makan ikan. Tapi masih butuh fermentasi, diolah. Diolah lagi ya. Ya, enggak langsung. Ada berapa ekor kambing itu? Masih 5. Oh masih 5. Tapi pengembangannya untuk ke depan itu tetap ya? Itu kandang terintegrasi. Urinnya terpisah, jadi urinnya sudah produksi 1 hari 20 liter kambing 5 itu. Wow. Itu yang kita panen tiap hari. Terus urin itu dibuat apa Pak? Urin itu dibuat biourin. Oh biourin. Ya untuk pupuk, semprot, tanaman padi, jagung, tanaman perkebunan, belimbing, mangga. Selain POC, pupuk organik cair, juga berfungsi sebagai pestisida nabati. Jadi ada hama itu mungkin bau pesing atau apa itu bisa nggak datang. Mengenai harga? Harga murah aja lah.
murah. Per liter ya? Per galon. Oh, per galon. Mineral itu ada. 1 galon isi berapa liter itu? 16 liter. 16 liter. Ya, jual 30.000. 30.000 murah, itu sudah fermentasi siap pakai. Siap. Langsung dengan perbandingan satu tangki itu 18 liter atau 17 liter cuma 20 liter 2 liter POC biorin. Jadi 1:10 bisa. 1 liter banding 10 liter air. Awet. Oke. Ini sudah mulai. Oh, ini sama pembibitan Bapak? Spesialis pembenihan. Apa ini? Nila. Banyak Pak, penting bohong. Kalau itu apa? Itu lele. Itu lele? Lele. Itu juga pembenihan? Kalau lele pembakaran iya, pembenihan iya. Oh, itu nila ya? Iya. Ini nila juga? Ini nila. Apa kita nggak tambah koi? Iya. Ada saya. Nah, itulah, monggo. Airnya cocok Pak ini Pak. Memang untuk koi teman-teman pingin banget. Koinya jenis lokal atau jenis yang bagus lah kita buat. Enggak, ini apa? Nila. Bibit apa? Nila. Oh, ini pembibit ya? Pembibitan nila. Ini sehat bibit ini. Sehat, Jadi, sehat. salah satu ciri kalau bibit sehat itu ya, ikannya itu banyak tingkat. Terus airnya ini enggak apa, airnya sirkulasinya bagus. Iya, memang itu Pak. Ikan hidupnya di air. Terus enggak bau. Enggak ada bau. Banyak ikannya itu Pak. Ikan bader, ada nila, ada tawar, ada Itu apa, teman-teman kalau perlu makan gurame Iya. apa gitu. Iya. Nah ini Pak, hindari untuk Pak. Ini contoh yang kurang bagus ini karena sudah ada untuk ini resiko terhadap kematian yang ada. Ini airnya matang dulu, baru bibit masuk lah. Apa Oh, ini Pak? itu dari bibit ini. Bibit. Hari belum banyak, mau panen ini kita. Sana banyak. Enggak tutup kan? Banyak kotorannya keluar sendiri gitu. Nah, kotorannya itu keluar sendiri, jalan sendiri, kuningnya jalan sendiri. Sebentar, kalau milah dari mana airnya? Diesel. Apa itu? Kalau buang airnya ada. Ya, itu tandanya sudah terpisah antara kotoran sama urinnya terpisah. Pupuk organik. Pupuk dan air. Terus selain itu pestisida, padi, jagung, tanaman itu ya, buah bagus, sudah bisa. Berapa peningkatan produksinya? Kurang lebih 40% Mosok. menghemat biaya pestisida. Oh. Padi aja kalau seperti ini Bentar, pertanyaan saya, ya, dengan pakai ini berapa kimiawinya berkurang? kalau kimia kurang Kalau lebih kita ya biasanya per hektar misalnya 300 bisa 60 bisa berkurang 40%. 40%. 40%. Bu, ini kan pertanyaan juga nggak pernah ya? Perikanan Ini terus perlu baik. di apa di dep. Satu kambing tiap hari basiran urin 5 liter. Iya. Karena kalau ini musim hujan, beceknya nggak karuan. Enggak, Pak. Kalau hujannya enggak, sudah kering. Cuma kalau di pabrik ya memang lebih bagus. Bagus. Cuma Karena pabriknya daya tariknya itu terus ya di sana itu bersih Pak, maksudnya. Nasibnya desa. Bisa kalau bisa. Iya kan? Iya. Nah, kalau gitu lapangan bola itu nggak boleh dong dipakai sepak bola. Dibikin lapangan bagus, dikasih lampu. Kalau TKD itu kan TKD, boleh dong TKD asal yang anggarnya Bisa. dari desa. Iya. Karena itu asetnya desa. Bisa. tambahan, Pak. Misalkan, jadi produk utama itu yang mulai saya menghidupi selama hampir 7 tahun itu dari perikanan, bibit ikan. Ya. Itu yang perlu kita kembangkan. Soalnya Mas Sidoarjo ini belum punya tempat pembibitan ikan, belum punya. Jadi ini Pak di daerah Penantar Sewu sungai atau kadang ke bawah tanah ada nggak bisa juga. Kemarin saya kejadian di Candipuro itu kayak gitu, pabrik tong itu Mas Suki yang ngecek ya kemarin. Iya. Itu tahu-tahu sawah itu udah Pak, saya pernah meringatkan yang punya sama JCW itu, akhirnya enggak, dia nggak buang. Oke, ada komunikasi ke warga. Kemarin itu gosong, kan tariknya itu gosong, jadi nggak panen. Kita cek sampai saya suruh sidak, ini kita sidak ke sana itu nggak ada, tapi saya khawatir nyidaknya nggak ini, lihat ke dalamnya nggak teliti. Bisa aja di bawah tong-tong itu ada buangan. Iya toh. Sebenarnya tidak diberikan pada, kalau pokir ini kan ini namanya kapotan bersama Pak, namanya itu ini Pak, kapotan bersama, sehingga kepemilikan untuk bantuan itu harusnya memang secara bersama-sama oleh kelompok
kelompok di sini tuh ada berapa anggotanya kemarin? Sekitar hampir 20 Bu ya. Hampir 20 Pak. Jadi 20 orang itu nanti akan mengawal percontohan yang ada di sini. Setelah itu mereka bisa, maka mereka akan menerapkan di tempatnya masing-masing. Itu harapan. Karena memang orang kayak gini menanam apa membuat budidaya kolam itu kalau enggak memang ada niatan dan memang suka, itu sulit. Sudah sulit. Karena setiap hari harus kontrol kolam. Ya dulu lele itu kalau malam sampai ngasih makan tuh jam 3 malam. Karena ikan sudah mulai koyon itu, wah berarti kita makan. Terutama gurami itu nggak boleh dekat keramaian apa jalan raya atau pabrik yang ada banyak suara, nggak mau. Pasti ngoi lompat-lompat kalau dengan suara Agresif. tapi nek lele itu perlu panas, makanya kita terbuka seperti ini. Kemendes 23 nomor 25 itu ada regulasi yang mengatakan bahwa anggaran untuk ketahanan pangan yang ada di dana desa yang sebesar 20% minimal dulu dipakai untuk ketahanan pangan, itu boleh untuk membangun apa aja, saprasnya pertanian. Tapi dengan undang-undang tersebut setelah dikeluarkan, maka regulasi ada 20% itu harus disetor ke dana Musdes. Nah, melalui apa? Melalui Musdes, kemudian dibuat Perdes, kirim 20% ke Bumdes sebagai model penyertaan desa. Jadi nanti di situ diatur bagaimana keuntungan gini, nanti iso kontribusi PAD-nya berapa, untuk tenaga yang mengelola berapa, itu dikuatkan di dalam Perdes tersebut. Nah, tetapi permasalahannya yang ada di Sidoarjo, baik Wonoayu maupun Sidoarjo secara umum, banyak Bumdes itu punya akte notaris dan Menkumham punya, tetapi usaha yang produktif untuk terkait ketahanan pangan itu tidak punya. Karena 20% itu harus digunakan untuk ketahanan pangan, usaha terkait ketahanan pangan. Nah, contoh termasuk budidaya ikan gurame, budidaya lele, budidaya nila, dan macam-macam itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh desa. Nah, apabila desa tidak punya jenis usaha tersebut, maka menggandeng seperti Pak Budiono ini. Jadi pelaku-pelaku usaha yang ada di desa ini bisa sinergis. Oke Pak Budiono, kekurangan anggaran untuk apa desa ini. Pak Budiono ini podakan apa? Mina Bertas B. Mina Bertas B ya. Namanya kan hebat tuh, Mina Bertas B. Jadi ikan pun itu bertas B. Itu udah bertas B Cuma tadi. kita yang bertas B. Wiritan Pak ya. Nah, bisa menggandeng Pak Budiono sebagai kepodakannya Mina Bertas B. Caranya bagaimana? Oh, aku Pak punya modal, sampai kekurangan modal. Baik itu marketing maupun pembudidayaan. Oke, ayo kerjasama, bikin kontrak. Kesepakatan perjanjian bersama, bikin modal kawin, kok ono pengembalian plus sharing profitnya berapa. Nah, itu bisa Pak. Jadi anggaran desa ini tidak boleh digunakan selain usaha yang di luar ketahanan pangan, harus hubungannya dengan ketahanan pangan. Seperti misalnya padi, padi ini mau panen, harga jatuh, maka Bumdes bisa membeli. Nah, nanti dari pembelian itu disimpan dulu misalkan, disimpan, kemudian pas saat harga baik itu dijual, itu boleh. Jadi salah satu jenis usaha seperti ini harus dipahami oleh direktur Bumdes. Maka saya akan mengadakan pelatihan nanti, mengundang seluruh Bumdes, seluruh direktur Bumdes, se-Kabupaten Sidoarjo, terutama se-Dapil 4 dulu ini, untuk dikumpulkan kita di hotel, nanti kita paparkan terkait permasalahan dan kendala serta apa yang harus dilakukan oleh Bumdes. Nah, itu termasuk kepala desa ini, dan biar antara Bumdes dan desa, kepala desa ini saling mengerti dan saling terbuka, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Kalau memang digunakan untuk ini, berapa hasilnya? Karena keuntungan nanti juga kembali ke ya di desa juga dapat setorannya, dapat pembagian kontribusinya, tergantung perjanjian. Pengurusnya juga dapat dan ekonomi desa menjadi naik. Tujuan presiden kita ini kan bagaimana desa ini mandiri. Misalnya MBG, makanan bergizi, di situ ikannya dari sini. Kemudian sayur-mayurnya juga dari orang warga Wonoayu. Ikannya Wonoayu, dagingnya dari daging budidaya kambing ini dari Wonoayu. Jadi uang itu nggak akan keluar dari Wonoayu. Konsepnya begitu. Dan desa ini juga akan mandiri. Desa yang di sini juga akan
kebutuhan yang ada di sekolah sini tercukupi oleh desa ini. Jadi uang itu tidak keluar dari desa. Secara kecamatan juga secara tahun juga keluar dari kecamatan, itu konsepnya. Sehingga ini kalau bisa dipahami oleh semua pemangku kepentingan atau pemangku jabatan, maka akan maju. Cuma permasalahannya ada di SD. Itu yang selalu saya sampaikan. Setiap saya narsum di tempat-tempat di apa-apa itu saya selalu sampaikan. Kita ini lemah di SD, terutama terkait IT, terutama terkait bagaimana cara teknologi pembudidayaan yang lebih canggih misalkan. Nah, itu yang terkenal. Kita ini punya lahan yang sangat subur dan luas. Tinggal bagaimana memilihnya. Maka Pak Prabowo sekarang punya program, bahkan ada operasi 500 nanti kemarin hasil kami dicek dengan Pak Petri ini kan. Itu akan disediakan anggaran untuk operasi itu 3-5 miliar. Bahkan akan dibuatkan gudang penyimpanan hasil panen supaya tidak dijual murah, akan dibangunkan. Bahkan juga akan diberikan mobil trek mengangkut misalnya yang jauh. Kayak di sini mungkin dekat ya, tapi yang jauh-jauh biasanya kayak dari Cirebon, Haraporong, dan itu masih perlu diberikan untuk dibantuan oleh Pak Prabowo. Inilah yang makanya tergarung sekarang bagaimana masyarakat ini menyambutnya dengan rasa, dengan ada niatan lebih baik untuk melakukan usaha. Karena selama ini generasi muda itu harus dipahamkan ke sana. Kenapa generasi muda kita nggak mau di pertanian? Kenapa? Karena tidak ditunjukkan analisa usaha tani itu bahwa pertanian itu untungnya kalau berhasil bisa ratusan persen. Bukan cuma 10-20%, bisa ratusan persen. Benar nggak Pak Pelaku? Contoh analisa usaha itu penting. Saya menanam padi, hasilnya 1 hektar bisa 10 ton. Selama ini kan cuma 6 ton, coba bisa 10 ton dengan pendampingan dari tenaga dari dinas pertanian, baik itu PPL maupun mandiri tadi. Bisa 10 ton, kali kan harga gabah sekarang 6,5. Pak Prabowo udah matok. Kalau yang ada di bawah itu nggak bisa, wajib 65 juta. Biaya produksi padi, biaya produksi kalau 1 hektar, kalau pas sewa itu paling sekitar maksimal 15 juta. Berapa persen itu Pak? Anggaplah misalnya 20%, 20 juta. Berarti kita masih dapat 65 juta, dikurangi masih 45 juta. Berarti 200-300% Pak. Cuma permasalahannya, kita ini kurang tenaga pengawalan, pendampingan, sehingga panen itu rata-rata ya cuma 6 ton, 5 ton. Ya pasti nggak terlalu dirasakan dampaknya. Gitu. Dakan ini harus membentuk suatu asosiasi sifatnya kayak monong partai itu DPC. Nah, Podakan di setiap desa ini punya induk Podakan asosiasinya. Ada Podakan tingkat Sidoarjo. Nah, ini mempunyai grup WA mengkoleksi semua data Podakan yang ada di Sidoarjo. Sehingga panen itu bisa ditentukan secara bersama-sama. Kapan ini panen, harganya segini. Kalau dia nggak mau beli, yang lain pun nggak akan dijual, sehingga ada kewenangan bargainingnya kuat. Terus kalau nggak sampai nggak tak dol, kan dolekan dia lo gak iso. Karena ada ikatan itu, benar nggak Bu ya? Kemarin sudah sampaikan itu. Karena sekarang ini kok Podakan tuh nggak ada kebersamaan untuk saling bagi informasi. SDE nyaman, nyaman dewe, tapi tidak memberikan secara kelompoknya. Yang dikeluhkan itu baku ya. Yang bisa diperbanyak. Makanya itu marketing itu kalau diciptakan kekompakan, marketing nggak bisa apa-apa karena dia nggak punya barang. Bila perlu tugasnya dari asosiasi yang ada di Sidoarjo ya mencari peluang-peluang untuk jual lele yang dengan harga yang bagus. Misalnya ke industri juga bisa. Kalau industri itu misalkan ukurannya berapa, kan beda-beda. Nah, untuk konsumsi berapa, untuk ukuran pembesaran lele itu kalau untuk industri itu bisa mungkin 1 kilo lebih. Kalau untuk konsumsi nggak mau. Harus yang kecil-kecil, 1 kilo itu paling sekitar 10-12 ya yang jual makanan yang demikian. Potensinya besar lele. Maka saya lebih suka sebenarnya kalau punya waktu itu budidaya itu yang ingin saya sampaikan di teman-teman itu lele. Karena apa? Satu, cash flow-nya cepat. Hanya saja perlu jangan sampai kita ini waktu panen dirugikan. Kerugian itu selain harga juga adalah namanya tengkulak. Dalam limban itu juga ada kecurangan. Main bunuh jajak timban itu mengusut berapa kilo, berapa bahkan bisa kalau luas bisa pintalan. Ini yang harus dipahami oleh para pelaku perdagangan. Maka wajib hukumnya membuat suatu
Asosiasi. apa istilahnya asosiasi yang itu memperjuangkan nasib dari para pedagang di tempat sini di Sidoarjo. Itu yang dinamakan grand design mulai bawah, termasuk pakan. Pakan itu kalau bisa nggak usah beli di pabrikan, kita buat sendiri. Karena sudah banyak yang pintar untuk membuat pakan ya Pak ya. Ya sudah, seperti bibit sudah banyak yang terbuat, termasuk Pak Budiono. Pak Budiono spesialis untuk lele. Lele ada di Sidoarjo itu banyak. Nggak harus ngambil dari Kediri, nggak harus ngambil sana. Kenapa mesti ngambil dari sana? Kalau di sini ada, dan uang biar berputar di sekitar Sidoarjo. Itu. Makanya saya selalu menggagas Sidoarjo ini harus dibuat grand design. Seperti apa? Buatlah marketingnya mall pelayanan publik. Nanti kalau saya bicara itu terlalu banyak. Konsepnya sehingga nanti uang itu berputar. Nanti diikuti regulasi bupati ASN itu harus beli produk dari mall tadi. Semua hasil pertanian, jagung, beras, semua di packing dengan bagus dijual di mall tersebut. ASN semuanya diwajibkan untuk membeli ke mall tersebut, kebutuhan pokoknya. Lantai 4 itu untuk khusus IT, pemasaran online. Jadi bisa ke Sidoarjo, bisa keluar Sidoarjo. Nah, itu harus baik ke luar negeri pun bisa dengan tenaga-tenaga yang ada ditaruh di lantai 4 misalnya, khusus marketing. Itu Sidoarjo akan maju.